Hidayah Allah datang kepada siapa saja dan dengan cara apa saja kepada yang dikehendakinya. Seperti yang dialami Isya Rijal, yang memutuskan menjadi mualaf pada 2012 saat usianya menginjak 18 tahun, JJ, sapaan akrab Isya, lahir sebagai penganut agama Nasrani. Ayahnya merupakan seorang pendeta muda. Setelah ayahnya meninggal, dia menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang taat beribadah didampingi sang ibu beserta kakak dan adiknya. Sebelum menjadi mualaf, JJ merupakan aktivis gereja dan menjadi guru sekolah minggu, serta aktif di unit kegiatan mahasiswa Kristen Oikimene Universitas Pakuan. Saat itu saya bertugas mendidik, menyajikan aktivitas yang dapat dilakukan setiap anak di kategori kelasnya masing-masing hingga membuat dan menyiapkan alat peraga untuk menyampaikan firman Tuhan. Ujar perempuan yang akrab disapa JJ kepada Radar Bogor, Jawa Post Group. Hidayah didapatkan JJ saat tergabung dalam kegiatan mahasiswa di Unpad yaitu Korps Sukarela, KSR, yang berada di bawah naungan PMI. Saat itu terjadi bencana longsor di Ciwaringin. JJ mendapat tugas untuk datang ke lokasi bencana. Betapa sedih dan terharu ketika melihat hampir seluruh rumah tertimpa longsoran tanah. Namun ada satu bangunan yang masih tegak berdiri dan menjadi tempat para korban mengungsi. Bangunan itu adalah musala. Saya melihat musala itu seperti menghangatkan para korban, memberi keamanan dan kenyamanan meski banyak lumpur di sekitarnya. Dari situ saya merasa takjub, ujarnya. Pengalaman lain yang membuatnya yakin untuk menjadi mualaf adalah ketika di lokasi bencana seorang bapak berbaju koko putih mengajaknya untuk menjalankan salat dan berkata apapun kondisinya jangan pernah tinggalkan salat. Saat bapak tersebut mengumandangkan azan pun suaranya begitu indah didengar melebihi nyanyian jazz yang disukai. Tiba-tiba hati saya tergugah dan tanpa disadari saya meneteskan air mata. Imbuhnya, setelah semua hal yang dialaminya, terbukalah hati dan pikirannya untuk masuk Islam. Semua pertanyaan itu timbul dan terjawab sekarang setelah saya mempelajari Islam dan memutuskan menjadi Muslim. Dari situ saya semakin yakin untuk meninggalkan agama saya. Banyak keindahan di dalam agama Islam yang membuat saya kagum dan takjub akan itu semua, jelasnya. Pembacaan 2 kalimat syahadat JJ dibantu dan dibimbing kakak angkat yang merupakan teman kuliah satu kampus. Dia mengenalkan JJ dengan salah satu pemuka agama di sekitar rumahnya lalu diislamkan di sana. Pertama kali mengucapkan syahadat di kamar dan sebelumnya saya mengucap astagfirullah sambil menangis. Akhirnya saya memberitahu teman saya bahwa saya ingin menjadi Muslim. Tutur karyawati di salah satu perusahaan swasta itu, awal menjalani kegiatan sebagai Muslim tentu tidak begitu mudah, mulai dari salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, hingga hal-hal wajib dan sunnah lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua bisa JJ jalani dengan ikhlas dan senang hati. Menjadi Muslim merupakan pengalaman indah untuk saya dapat mempelajari ini semua, akunya. Dia juga mengaku jika hubungan dengan keluarga sangat baik. Ibu saya terlahir sebagai Muslim namun berpindah agama menjadi Nasrani ketika menikah dengan ayah saya. Tuturnya, sang kakek adalah seorang Muslim yang memiliki pesantren dan juga masjid yang tidak begitu besar di Surabaya. Beberapa tahun sebelum saya menjadi mualaf, ibu saya sudah kembali memeluk Islam, begitupun dengan kakak dan adik saya. Jelasnya, JJ mengaku sedih hingga saat ini perbedaan begitu mudah membuat pertikaian, pertumpahan darah, perang saudara dan memusuhi keluarga yang beda agama. Semua agama tidak pernah mengajarkan yang salah. Semuanya mengajarkan kebaikan tergantung kepada manusianya mau seperti apa mengamalkan kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan melalui cara yang berbeda-beda, pungkasnya.